Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kita kembali lagi pada materi kita selanjutnya. Materi kita saat ini adalah tentang struktur gagasan dalam paragraf. Nah, ini sebenarnya merupakan penutup dari beberapa penjelasan tentang materi-materi sebelumnya yang sudah kita pelajari bersama, mulai dari kalimat, mulai dari paragraf, hingga kemudian jenis-jenis paragraf. Yang terakhir, kita sudah belajar tentang paragraf definitif. Barangkali sebelum kita bersama-sama belajar tentang materi kita kali ini, ada baiknya kita mereview terlebih dahulu materi kita sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang paragraf definitif, di mana paragraf definitif itu sebenarnya merupakan paragraf yang ingin memberikan kejelasan makna, ketepatan makna tentang suatu objek, peristiwa, atau pengalaman. Salah satu cara untuk membuat sebuah paragraf definitif adalah memastikan bahwa kalimat definisi yang kita buat itu adalah kalimat yang terdiri minimal dari 3 aspek. Aspek pertama adalah aspek kunci atau istilah yang ingin kita definisikan. Lalu ada kategori konsep atas objek yang ingin kita definisikan. Lalu ada penjelasan mengenai karakteristik pembeda. Nah, dalam tataran yang lebih teknis, kita juga sudah belajar bagaimana membuat sebuah kalimat definisi dengan bantuan frasa apositif, baik itu berbentuk nomina maupun verba. Dan termasuk juga ada klausa adjektif yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan karakteristik pembeda dari sebuah objek yang hendak kita definisikan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar yang sedikit lebih generik tentang paragraf itu sendiri. Barangkali ini merupakan sebuah penutup sebelum nanti kita akan beralih ke bagian selanjutnya yang sedikit lebih menantang tentang penulisan akademik tingkat lanjut. Baik, kita akan mulai tentang struktur gagasan dalam paragraf. Teman-teman, kita harus tahu bahwa sebuah paragraf itu seperti yang berkali-kali saya jelaskan, idealnya berisi satu gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung atau kalimat penjelas yang ditulis secara tertata dan koheren. Namun salah satu kesulitan menulis sebuah paragraf yang banyak ditemui oleh para penulis adalah ketidakmampuan menyusun gagasan-gagasan pendukung dengan baik, sistematis, dan yang terutama logis. Meskipun kita membuat sebuah paragraf yang baik, namun tidak logis, seringkali itu dianggap sebuah gagasan yang tidak koheren atau tidak sistema atau tidak masuk akal. Begitu pula meskipun kita membuat sebuah gagasan yang logis namun tidak ditata dengan baik, maka seringkali gagasan tersebut sulit untuk dipahami. Seorang penulis bisa sangat bertele-tele menyampaikan gagasannya, atau ia pun bisa sangat terburu-buru meloncat dari satu gagasan ke gagasan lain tanpa struktur yang jelas. Bagi para penulis pemula, tantangan utama menulis sebuah paragraf atau sebuah tulisan biasanya ada 2 jenis. Mereka merasa bahwa tulisannya begitu bertele-tele, berputar-putar, karena kemungkinan besar data mereka sangat minim, tetapi ada yang terburu-buru meloncat dari satu gagasan ke gagasan lain karena data mereka terlalu banyak, namun mereka tidak didukung dengan estetika bahasa yang baik. Akibatnya, banyak tulisan yang sebenarnya bagus, namun seringkali terjebak pada kesalahan logika atau yang dikenal dengan logical fallacy yang sering tidak kita sadari itu muncul dalam tulisan-tulisan kita. Nanti kita akan belajar teman-teman tentang apa saja kesalahan-kesalahan logika yang seringkali muncul dalam sebuah tulisan atau dalam percakapan umum sehari-hari. Nah, paragraf saya akan ulangi kembali, namun dengan penjelasan yang sedikit lebih detail, bahwa paragraf itu mempertaruhkan ketepatan dalam menyusun berbagai gagasan secara logis. Jadi pada hakikatnya sebuah paragraf, pertaruhan utamanya selain terdiri dari kalimat-kalimat yang padu, terdiri dari satu kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas, ia juga harus menunjukkan adanya koherensi dan kohesi, adanya keterkaitan dan keterpaduan dan ketepatan antara satu gagasan dengan gagasan yang lain secara logis. Di dalam tradisi penulisan akademik dikenal
dikenal dengan istilah logical division of ideas. Jadi gagasan-gagasan itu terbagi, tersampaikan, tersajikan secara terpisah namun runtut dan sistematis. Ini yang seringkali menjadi satu tantangan tersendiri bagi kita untuk menulis sebuah tulisan yang baik. Nah, ketepatan dalam penyusunan berbagai gagasan yang logis itu mensyaratkan pola penyusunan yang di dalamnya kita membagi sebuah topik, gagasan utama, ke dalam poin-poin pendukung dan membahas masing-masing poin tersebut secara terpisah. Jadi, apa fungsinya sebenarnya? Jadi, fungsinya sebenarnya ini bisa membantu kita untuk agar kita fokus pada jalur penulisan yang tepat sehingga kita tidak terlihat bertele-tele. Jadi apa ya istilahnya? Kalau bahasanya jika kita kemudian ingin pergi dari satu lokasi ke lokasi lain yang sebenarnya bisa ditempuh dalam jangka waktu 15 menit, mengapa kita harus menempuh jalan memutar sampai 30 menit bahkan 1 jam? Oleh karena itu, arah dari apa yang akan kita tempuh mulai dari satu lokasi, titik berangkat, ke titik sampai ke titik tujuan, itu sudah harus direncanakan. Mau naik apa dan dengan cara apa. Berapa kecepatan yang kita butuhkan dan kendaraan apa yang harus kita miliki. Sehingga pada saat kita berjalan atau pergi ke titik tujuan, maka kita tidak akan menemukan banyak hambatan dan kita tidak perlu tersesat di jalan. Oleh karena itu perencanaan itu tetaplah dibutuhkan sekalipun sangat sederhana. Nah, tujuan kedua, mengapa kemudian kita perlu menyusun beberapa gagasan dalam sebuah paragraf itu secara sistematis, tujuannya adalah agar kita lebih mudah menyelesaikan pembahasan satu poin dan poin yang lain tanpa terburu-buru meloncat ke poin selanjutnya. Di dalam bahasa kasarnya, kita sudah belajar tentang apa fungsi outline. Nah, fungsi outline ini adalah seperti ini. Outline itu kan sebenarnya adalah membagi gagasan satu dengan gagasan lain. Kemudian memberikan satu catatan ringkas tentang apa yang akan kita tulis dalam gagasan tersebut. Sehingga saat kita mengalami semacam writing block, kita mengalami semacam kebuntuan dalam menulis sebuah gagasan, kita masih memiliki catatan outline yang akan membantu kita untuk bisa menulis apa yang seharusnya kita tulis selanjutnya. Nah, itu sebenarnya poin dari apa yang ingin saya sampaikan mengenai struktur gagasan. Jadi yang terpenting dalam sebuah paragraf, ada gagasan yang disampaikan, tetapi yang disampaikan itu harus sistematis dan terstruktur. Nah, jika kita kemudian melihat contoh pada layar di sebelah kanan, kita bisa melihat bagaimana penulisnya ingin menjelaskan tentang alasan dia tidak menggunakan kartu kredit. Kalimat topik yang disampaikan di awal adalah ada 3 alasan mengapa saya tidak menggunakan kartu kredit. Kalimat topik ini membantu penulis untuk menjelaskan secara lebih rinci sebenarnya kepada para pembaca mengapa alasan dia tidak menggunakan kartu kredit, atau bahasa singkatnya apa kelemahan penggunaan kartu kredit bagi kita. Nah, lalu ketika dia sudah dengan berani mengatakan ada 3 alasan, mau tidak mau dia harus merinci, menjelaskan 3 alasan tersebut secara proporsional. Bahkan kalau perlu, jika kemudian alasan pertama itu 3 baris, alasan kedua pun juga harus 3 baris. Sehingga terkesan tidak ada yang saling diprioritaskan satu sama lain. Semuanya punya prioritas yang sama. Lalu kalimat-kalimat penjelasnya adalah kalimat penjelas atas kalimat topik. Pertama-tama, di dalam saat menjelaskan kalimat penjelas itu, kartu kredit yang menyediakan transaksi virtual membuat saya lebih mudah membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mampu saya beli. Misalnya, minggu lalu saya memberi jam tangan Alexander Christie seharga 1 juta rupiah. Tentu saja saya tak membutuhkan jam tangan merek itu, dan saya juga tak sanggup membelinya. Namun dengan kartu kredit saya kini bisa memilikinya dan tidak khawatir bagaimana harus membayarnya. Perhatikan baik-baik bagaimana dia pertama-tama menjelaskan alasan mengapa kartu kredit itu sebenarnya memudahkan dia untuk melakukan transaksi-transaksi yang sebenarnya, ingat,
ada penjelasan yang menurut saya cukup menarik, tidak mampu dia beli. Jadi kalau kita melihat kalimat penjelas di dalam struktur ini, perhatikan baik-baik bagaimana dia menyusun kalimat penjelas. Pertama-tama, kartu kredit yang menyediakan transaksi virtual membuat saya lebih mudah membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mampu saya beli. Ini adalah penjelasan, kalau boleh saya katakan, penjelasan teoritik. Misalnya minggu lalu, nah ini adalah contoh penjelasan praktisnya. Ini adalah contoh. Ada argumen di sini, dia membangun satu argumen tentang mengapa kartu kredit itu memiliki kelemahan, lalu dia memberi contoh. Artinya apa? Ini sudah satu strategi. Jadi saat membuat sebuah paragraf, yang terpenting adalah utamanya saat membuat kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf, beri argumen, beri contoh. Beri argumen, beri contoh. Beri argumen, lanjutkan dengan contoh. Nah, itu proporsinya jelas. Mari kita coba lihat alasan kedua. Kondisi keuangan saya akan berakhir dengan hutang, seperti yang pernah dirasakan oleh Monica, teman saya yang shopaholic itu. Bulan lalu ia menghabiskan 4 juta rupiah untuk belanja barang-barang, seperti perhiasan dan sepatu high heel, yang sebenarnya tidak ia butuhkan. Sementara itu ia hanya menabung tak lebih dari 1,5 juta per bulan. Tentu saja saldo tabungannya tak pernah bertambah, bahkan ia justru terlilit hutang per tahunnya. Argumen yang ingin dia bangun yang pertama, yang kedua adalah saat kita menggunakan kartu kredit, maka kondisi keuangan akan berakhir dengan hutang. Ini argumennya. Sampai di sini adalah sebuah argumen, teman-teman. Ini argumen. Lalu di sini ini adalah contoh dari argumennya, dari argumen tersebut. Itu adalah contoh dari argumen tersebut. Ya. Jadi sekali lagi ini argumen, ini kalimat adalah argumen, ini contoh yang mendukung terhadap argumen. Ini argumen dan ini contoh yang mendukung terhadap argumen. Lalu yang ketiga, pada argumen pertama adalah bahwa kartu kredit memudahkan saya membeli sesuatu yang sebenarnya tidak mampu saya beli. Argumen kedua, saya akan terlilit hutang. Argumen ketiga, saya tidak menggunakan kartu kredit karena saya tak mengerti kontrak tertulisnya. Argumen ketiga soal kontrak tertulis. Lalu di sini ada contohnya. Misalnya beberapa perusahaan dan perbankan akan menaikkan suku bunga jika saya telat membayar sehari saja. Jadi yang kita pelajari ini soal adalah bagaimana penulis membuat struktur gagasan dalam sebuah paragraf. Pertama-tama dibuat outline dulu. Alasan mengapa kartu kredit itu tidak baik saya gunakan. Pertama soal membuat kita lebih mudah membeli barang-barang yang tidak mampu kita beli. Itu argumen pertama. Argumen kedua, kartu kredit membuat kita terlilit hutang. Argumen ketiga, kartu kredit tidak jelas kontrak tertulisnya. Nah, itu 3 argumen, di mana masing-masing argumen disajikan dengan baik, lalu diberi contoh atas masing-masing argumen itu tadi. Itu akan lebih memudahkan kita untuk menyusun dan memberikan penjelasan atas kalimat topik. Jadi sekali lagi, salah satu tips untuk membuat sebuah paragraf yang baik adalah argumen, contoh. Beri argumen, beri contoh, dan beri argumen, lalu beri contoh. Lalu di kalimat penutup, fleksibel, di sini dia menulis kalimat penutupnya seperti ini. Tentu saja bagi sebagian orang berduit, kartu kredit dibutuhkan. Tetapi bagi saya, dia mirip tiket plastik yang setiap saat bisa menjebak saya ke dalam bencana finansial. Nah, itu yang saya maksudkan soal bagaimana membagi gagasan dengan cara misalnya gagasan ada argumen, ada contoh, ada argumen, ada contoh, ada argumen, ada contoh. Dan contohnya itu sangat proporsional semua. Nah, contoh yang disajikan sebelumnya, yang tadi saya jelaskan itu memperlihatkan struktur gagasan dalam sebuah paragraf. Kita bisa menggunakannya untuk topik-topik yang berbeda. Misalnya seperti berikut ini. Saat kita ingin membuat sebuah paragraf yang isinya adalah soal penjelasan soal alasan. Alasan memiliki iPod, alasan mempelajari bahasa Indonesia, alasan mengirim lewat email dibanding SMS, alasan menjadi vegetarian, dan seterusnya. Kita bisa memulai kalimat topiknya seperti ini. Ada 3 alasan mengapa saya lebih memilih menjadi vegetarian daripada yang lain. Ada
10 alasan mengapa saya perlu belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu daripada belajar bahasa daerah. Misalnya, ada 10 alasan mengapa mengirim lewat email jauh lebih efektif daripada atau jauh lebih aman daripada lewat SMS. Nah, ini sebenarnya contoh kalimat pembuka atau kalimat topik yang dapat membantu kita untuk membagi gagasan secara lebih teratur. Kalau kita melihat beberapa tulisan di iklan-iklan atau di iklan esai-esai tentang smartphone atau otomotif, seringkali kita menemukan tulisan ada 10 alasan mengapa mobil Innova sedikit jauh lebih baik daripada mobil jenis SUV lain misalnya. Nah, dan seterusnya itu akan lebih memudahkan sehingga dia akan merinci poin pertama, poin kedua, poin ketiga, poin keempat dan seterusnya. Termasuk juga tipe-tipe. Ada beberapa tipe guru, ada beberapa tipe mahasiswa, ada 10 tipe guru, ada 2 tipe mahasiswa, ada 8 tipe dosen, dan seterusnya. Jenis-jenis, keuntungan, kerugian, karakteristik, dan seterusnya. Nah, sekali lagi teman-teman, kita kunci dari membuat sebuah paragraf yang baik itu, kita mempertegas gagasan utama dari sebuah paragraf itu. Apa sebenarnya yang ingin kita bahas? Oleh karena itu, sejak awal kita juga harus paham topik yang ingin kita bahas. Di sini saja antara alasan, tipe, jenis, keuntungan, dan karakteristik itu adalah beberapa topik yang berbeda satu sama lain. Karakteristik guru mahasiswa. Ada 10 karakteristik mahasiswa yang baik. Sehingga ketika kita sudah dengan tegas mengatakan itu di dalam kalimat topik tentang kita ingin menjelaskan karakteristik, maka di kalimat-kalimat penjelasnya kita akan semakin runtut, akan semakin mudah untuk menjelaskan fokus pada karakteristik. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan terbantu dan akan lebih mudah menyusun kalimat-kalimat penjelasnya. Itu sebenarnya poin dari penjelasan saya. Nah, kalau kita kemudian melihat atau menjelentrehkan tadi beberapa contoh ini, topik-topik pengawal untuk topik-topik, kita bisa membuatnya menjadi sedikit lebih variatif. Misalnya nih, kita terapkan saja ya topik-topik yang berbeda ini pada beberapa kalimat. Misalnya, untuk kalimat topik, ada beberapa keuntungan memilih transportasi publik dibanding kendaraan pribadi. Nah, setelah menulis kalimat topik, lanjutkan dengan kalimat penjelasnya. Misalnya, bisa kita mulai kalimat penjelas dengan kata atau frase yang menunjukkan poin-poin penjelas tersebut. Misalnya, pada pertama, kedua, manfaat pertamanya, manfaat kedua atau manfaat ketiga misalnya, manfaat keempat, mohon maaf ini keliru ya. Ya, bisa kita mulai dari kalimat penjelas atau kita bisa memulai kalimat penjelasnya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Manfaat utamanya adalah menjadi seorang vegetarian lebih sehat dibanding mengonsumsi daging. Tipe mahasiswa selanjutnya adalah mahasiswa Korean lover. Selain itu ada pula manfaat lain menjadi anak sulung, yaitu lebih cepat dewasa. Jadi bisa dimodifikasi sedemikian rupa. Jadi kita bisa menggunakan atau memulai kalimat penjelas dengan kata-kata keuntungan pertama adalah bla 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 bla. Tadi kan di kalimat topik ada beberapa keuntungan memilih transportasi publik dibanding kendaraan pribadi. Lalu di kalimat penjelasnya kita bisa memulai dengan kata-kata keuntungan pertama adalah bla 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 misalnya. Atau yang lain. Pertama, keuntungannya adalah bla 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 bla. Kedua, keuntungan lainnya adalah bla bla bla. Nah, ada beberapa tipe mahasiswa masa kini di kalimat topik. Lalu kalimat penjelasnya bisa dimulai dengan kata-kata mahasiswa tipe pertama adalah bla 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 bla. Tipe mahasiswa selanjutnya adalah mahasiswa Korean lover. Kemudian mahasiswa lain yang tidak kalah unik adalah mahasiswa bla 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 bla. Nah, itu adalah beberapa strategi menulis kalimat penjelas dengan beberapa kata bantu. Oleh karena itu, penting kiranya untuk memahami bagaimana membuat tulisan mengalir dengan cara memastikan bahwa kalimat penjelasnya itu bervariasi. Kemudian ada rincian kalimat penjelas. Rincian kalimat penjelas itu adalah contoh, detail.
atau data, angka, persentase, kasus, harga, atau apapun itu yang menjelaskan kalimat penjelas tadi. Manfaat utamanya adalah menjadi seorang vegetarian lebih sehat dibanding pengkonsumsi daging. Lalu ada rincian kalimat penjelas. Bagaimanapun seorang vegetarian mengkonsumsi lebih banyak vitamin berkalori sekian daripada mereka yang mengkonsumsi daging misalnya. Atau ia membeli sesuatu yang sebenarnya tidak ia butuhkan seperti kacamata dan perhiasan. Kalau tadi ada penjelasan, kalimat penjelasnya adalah kartu kredit membuat saya membeli sesuatu yang tidak kita butuhkan. Lalu rincian kalimat penjelasnya, salah satu contoh adalah saya harus membeli sepatu yang sebenarnya tidak mampu saya beli seperti sepatu merek ini. Dan seterusnya. Itu disebabkan karena saya memiliki kartu kredit. Atau saya akan terbiasa membeli sesuatu barang seperti kacamata atau perhiasan yang sebenarnya tidak mampu saya beli atau selanjutnya. Atau beri contoh, misalnya pada tahun 2005 saya membeli suatu barang atau saya memesan produk dari Singapura, yakni ini. Nah, itu menunjukkan mengapa kemudian rincian kalimat penjelas sebaiknya bersifat kasuistik, data, statistik, angka, persentase, atau apapun yang kira-kira bisa mendukung kalimat penjelas. Lalu kalimat penutup bisa dimodifikasi dengan cara kita masing-masing. Misalnya, kita bisa memulai dengan kata-kata pada akhirnya, tidak ada yang lebih sehat menjadi seorang selain menjadi seorang. Singkatnya, seorang pemimpin harus terus menjaga dengan demikian, dan seterusnya. Itu variasi pembuka kalimat dalam kalimat penutup. Nah, lalu selanjutnya kita bahas tentang kohesi dan koherensi. Kita tahu struktur gagasan dalam sebuah paragraf, sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu sebenarnya mengasumsikan dua aspek, yakni kohesi dan koherensi. Kohesi itu, kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, sebenarnya merupakan kesatuan dari berbagai kalimat penjelas yang secara langsung berkaitan dengan kalimat topik. Sementara kalau koherensi itu mengandaikan kepaduan berbagai kalimat penjelas yang disusun secara mengalir dari awal hingga akhir paragraf. Artinya apa? Dalam saat menulis sebuah paragraf tidak ada lompatan logika, tidak ada patahan epistemologis dalam struktur gagasan sebuah paragraf. Ini penting teman-teman, karena menulis itu mungkin mudah, tetapi memastikan bahwa tulisan kita padu, tulisan kita mengalir, tulisan kita merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, itu merupakan pekerjaan yang juga melelahkan. Oleh karena itu tadi saya sedikit cukup detail membantu teman-teman untuk bisa menulis sebuah paragraf yang kira-kira dasarnya itu adalah struktur yang baik gitu. Jadi dimulai dari kalimat topiknya seperti apa, lalu kalimat penjelasnya, lalu diberi contoh, diberi kasus atau rincian atas kalimat penjelas, diberi kalimat penjelas lagi, diberi contoh kasus lagi, diberi kalimat penjelas lagi berupa argumen, lalu diberi contoh, diberi kasus, baru kemudian penutup. Itu untuk memastikan apa? Untuk memastikan sebuah paragraf itu padu, koheren, dan mengalir sehingga runtut, termasuk juga proporsional. Itu yang terpenting. Nah, ada 3 cara sederhana sebenarnya untuk membuat paragraf yang kohesif dan koheren. Pertama, gunakan kata ganti secara konsisten sepanjang paragraf. Ini penting, sebentar lagi saya akan tunjukkan contohnya. Gunakan kata atau frasa transisional untuk menunjukkan hubungan antar gagasan dalam paragraf. Lalu, cara ketiga adalah tempatkan gagasan-gagasan tersebut dalam tatanan yang logis. Mari kita coba melihat tips-tips ini pada contoh sebuah paragraf yang menurut hemat saya bisa diperbaiki atau bisa disuasunting sendiri. Nah, kita melihat teman-teman di sini. Ada beberapa tips untuk memilih jurusan yang cocok buat kita. Oke lah, meskipun sebenarnya ini kurang pas ya. Kalau kata-kata buat, kemudian kita ini kan sedikit kurang formal. Tapi tidak apa-apa lah, kita anggap paragraf ini bukanlah paragraf untuk tulisan akademik. Pertama, ini kalimat penjelasnya ya. Kenali bakat sejak masih sekolah. Nah, misalnya jika kita menyukai sastra, ada baiknya mempertimbangkan masuk jurusan sastra. Jurusan elektronik cocok bagi kita sejak awal suka mengotak-atik barang-barang elektronik. Selanjutnya,
mempertimbangkan kualifikasi yang kita miliki. Perhatikan teman-teman. Gunakan kata ganti secara konsisten sepanjang paragraf. Sejak awal kita menggunakan kata pertama, kenali. Sejak awal menggunakan kata perintah atau instruktif. Maka sebaiknya pada saat kemudian ke gagasan selanjutnya, idealnya kita kemudian konsisten menggunakan kata perintah. Maka jangan kata-kata mempertimbangkan, tapi pertimbangkan. Pertama, kenali bakat sejak masih sekolah. Selanjutnya, pertimbangkan kualifikasi yang kita miliki. Sama juga, kemudian harus konsisten, komitmen jika kita ragu. Tambahkan kata perintah nih, kuatkan komitmen kita sebelum masuk kuliah dan seterusnya. Jadi, kalau sejak awal kata perintah, maka yang lain adalah kata perintah. Kalau sejak awal adalah imbuhan mekan, maka yang lain adalah mekan. Itu adalah konsistensi dan untuk menjaga proporsionalitas, menjaga keterpaduan. Sepele sebenarnya, tapi kalau itu dilakukan untuk banyak, untuk tulisan yang panjang akan terlihat betapa itu sangat penting. Itu salah satu contoh mengapa kita perlu untuk menggunakan kata ganti yang lebih konsisten, kata-kata yang lebih konsisten. Gunakan kata atau frase transisional untuk menunjukkan hubungan antar gagasan. Lihat bagaimana penulisnya memodifikasi pertama, selanjutnya, kemudian. Jadi tidak monoton pertama, kedua. Meskipun itu bukan sesuatu yang dilarang, tetapi ada baiknya kita membuat sebuah variasi agar tahapan-tahapannya itu atau struktur gagasannya sedikit lebih implisit. Tempatkan gagasan-gagasan itu dalam tatanan yang logis. Jadi ini lumayan logis saya pikir, karena di awal dia harus mengenali bakat sejak masih sekolah, kemudian mengenali kualifikasi, kemudian menjaga komitmen. Saya pikir ini sebuah tatanan yang sudah cukup logis. Ini adalah contoh mengapa kemudian kita harus benar-benar konsisten. Selanjutnya, tips untuk membuat sebuah paragraf yang mengalir, yang padu, kita bisa menggunakan kata atau frase transisional. Ini berfungsi atau bermanfaat bagi kita yang masih penulis pemula ya. Tapi kalau kita membaca bagi penulis yang sudah expert, yang sudah ahli, kata atau frase transisional itu sebenarnya adalah kata-kata yang sedikit redundant. Mereka sudah terbiasa menulis sebuah kalimat atau sebuah paragraf itu tanpa harus kata-kata atau frase transisional, karena bagi mereka itu berlebih-lebihan. Tapi bagi saya, untuk penulis pemula, penting agar tulisan kita sedikit lebih smooth, itu dibantu dengan kata-kata atau frase-frase transisional. Tapi kenapa? Karena bagi penulis pemula, tanpa ada kata frase transisional, seringkali kata atau paragrafnya seringkali melompat-lompat. Hanya itu sebenarnya tujuan agar gagasan kita tidak melompat-lompat. Kalau bagi penulis yang sudah ahli, tanpa harus kata atau frase transisional pun, mereka sudah paham dan sudah pandai untuk merangkai kata-kata atau membuat sebuah kalimatnya padu tanpa harus ada konjungsi-konjungsi bantuan. Nah, ada beberapa kata atau frasa transisional yang berupa konjungsi antar kalimat, konjungsi antar kata, dan konjungsi lain. Misalnya pertama, kedua, sementara itu, setelah itu, kemudian, akhirnya, pada gilirannya, di sisi lain, sebaliknya, berbeda dari, dan seterusnya, konsekuensinya. Ini hanya untuk memastikan agar tulisan kita sedikit lebih smooth, sedikit lebih mengalir dari biasanya. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya tentang struktur gagasan dalam sebuah paragraf. Jadi yang terpenting saat kita menulis sebuah paragraf, pastikan bahwa antara kalimat satu dan kalimat yang lain, antara gagasan satu dengan gagasan yang lain harus padu, menyiratkan sebuah kesatuan, dan tentu saja harus sistematis dan logis. Nah, demikian teman-teman, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke bagian yang sedikit lebih rumit, yakni bagian kedua di penulisan akademik tingkat lanjut. Bagaimana sebenarnya dan apa sebenarnya penulisan akademik itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.